Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya official Yosias Baunade Pasa dalam konten YouTube ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan kembali menepati janji saya di konten YouTube saya sebelumnya tentang saya akan terus mengupdate informasi seputaran dengan isu-isu hukum yang sedang hangat-hangat diperbincangkan di dunia internasional maupun di skala internasional. Nah, dalam konten YouTube ini sebelum saya mulai, saya berharap teman-teman bisa subscribe channel YouTube ini, ditekan saja, kemudian ditekan lonceng yang di sampingnya, dan kemudian di like, dan teman-teman boleh share atau bagikan, dan kemudian meninggalkan komen-komen yang positif untuk perbaikan kita ke depan dalam saling saling berbagi ilmu. Nah, baik teman-teman, dalam konten YouTube ini karena ini akan panjang, saya akan terus mengupdate seputaran isu hukum itu apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita dituntut untuk bekerja dari rumah, beribadah, bahkan belajar di rumah, work from home, learning from home, and worship from home. Ya, saya akan memanggil teman-teman, khususnya subscriber saya, dengan sebutan jangan pecah, atau biasa kita sebut dengan jaringan pemuda cakap hukum. Nah, jaringan pemuda cakap hukum atau jangan pecah bisa juga diasosiasikan sebagai jangan pecah solidaritas kita, jangan pecah persatuan kita, jangan pecah semangat kita, atau optimisnya kita jangan pecah. Ya, itu harus kita jaga supaya imunitas kita tetap terjaga, sehingga segala virus-virus yang ada di luar sana tidak bisa masuk karena kita mempunyai kekebalan tubuh yang cukup mumpuni. Ya, baik, saya akan segera mulaikan, sahabat atau teman jangan pecah. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya seputaran apa pengertian pemutusan hubungan kerja, karena ini lagi masif dan massal terjadi, sekitar jutaan orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Indonesia dan juga dunia. Yang kemudian ada pertanyaan, apa pengertian dirumahkan, karena ternyata ada juga pekerja yang tidak di PHK tapi dirumahkan. Dan yang berikut, apa hak karyawan atau buruh yang di PHK atau yang dirumahkan. Dan yang keempat, berkaitan dengan kartu prakerja dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, untuk siapa kartu prakerjanya dan bagaimana dan sampai kapan kartu prakerja itu diberikan. Baik, karena kita membahas masalah hukum, maka saya akan menyampaikan secara sederhana dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri. Yang pertama, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 27 ayat 2, di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa ekonomi disusun dengan usaha bersama secara kekeluargaan. Jadi itu dasar fundamental tentang ketenaga kerjaan di negara kita. Yang berikut dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan yang terbaru ada Perpres 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Jadi ada 3 dasar hukum yang sangat familiar untuk kita jadikan rujukan berkaitan dengan pembahasan kita saat ini. Baik, saya akan mulai untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian PHK. Di pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di sana jelas disebutkan bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dan pengusaha atau perusahaan. Jadi itu ya pengertian PHK bagi teman-teman yang masih bingung. Jadi pemutusan hubungan, jadi bukan hubungan yang lain ya. Dan yang kemudian pertanyaan berikut adalah apa pengertian dirumahkan. Nah, ini dia. Perlu kita pahami bersama bahwa istilah dirumahkan atau terminologi dirumahkan ini tidak pernah ditemukan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dia adanya di Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, di Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 907 tahun 2004 tentang pencegahan PHK, pemutusan hubungan kerja. Di sana disebutkan bahwa dirumahkan itu dipersamakan dengan diliburkan sementara sampai waktu tertentu.
Dan pernah juga disebutkan atau secara tersirat disebut dalam surat edaran Menaker Menteri Tenaga Kerja itu sendiri nomor 5 tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan. Jadi pekerja yang dirumahkan, sekadar menjawab di pertanyaan berikutnya, apakah ada hak karyawan atau buruh yang di PHK atau dirumahkan, khusus yang dirumahkan itu tetap mendapat upah secara penuh. Tetapi juga jika ada kesepakatan antara buruh atau pekerja dengan para pengusaha, bisa sebagian atau bahkan tidak sama sekali, tergantung jika ada kesepakatan untuk tidak membayarkan upah dari pekerja itu sendiri. Sekira ini adalah kompromi dalam dunia ketenagakerjaan kita. Tapi pada dasarnya sekiranya itu bisa diupayakan, para pekerja yang dirumahkan itu bisa atau tetap berhak mendapatkan upah secara full ataupun sebagian 50% mungkin ya, secara hukum itu. Jadi itu dia. Dan yang poin yang berikut adalah tentang kartu prakerja. Ya, ini dia. Kartu prakerja sudah saya sebutkan tadi bahwa dasar hukumnya ada di Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, di mana di sana dikatakan program prakerja itu adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja. Catat ya teman-teman ya, pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Itu disebutkan dengan tegas di pasal 1 angka 1 di peraturan presiden tersebut. Dan yang berikut adalah kartu prakerja itu sendiri. Apa sih kartu prakerja itu? Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. Tadi sudah disebutkan siapa sih penerima manfaat, ditegaskan kembali dalam Perpres itu bahwa penerima kartu prakerja yaitu tadi pekerja atau pekerja yang terkena PHK dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Itu sudah clear sampai di situ teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, Bang bagaimana atau Kak bagaimana supaya bisa dapat kartu prakerja itu? Nah, di Perpres itu juga disebutkan ada syarat untuk mendapatkan kartu prakerja, khususnya di pasal 3 ayat 4 bahwa dia harus warga negara Indonesia, kemudian usianya 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Tentu ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu mendaftar secara online di situs resmi kartu prakerja. Teman-teman bisa browsing, ada linknya. Kemudian tahapan berikutnya diseleksi, dan jika teman-teman lulus akan diberikan kartu prakerja, dan ada tahap-tahap selanjutnya. Tentu itu secara teknis bisa teman-teman pelajari. Tapi paling tidak teman-teman punya gambaran tentang kartu prakerja itu sendiri. Dan sebagai konklusi dari saya selaku ini yang memberikan atau membagi ilmu ke teman-teman, bagi kita semua, yaitu yang pertama, pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan pesangon. Jadi pesangon itu isinya adalah upah pokok bersama dengan tunjangan-tunjangan. Itu hitungannya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi apa sih pesangon itu? Yaitu upah pokok plus tunjangan atau uang penghargaan masa kerja atau penggantian hak kepada buruh atau pekerja yang di PHK. Ini disebutkan di pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman jangan khawatir, ketika di PHK tetap punya hak untuk mendapatkan pesangon. Yang kedua adalah PHK dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau force majeure seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Yang kedua karena perusahaan atau pengusaha melakukan efisiensi, dan yang ketiga karena pilot atau bangkrut. Jadi tidak serta-merta perusahaan atau pengusaha itu dapat mem-PHK sepihak para pekerja. Tentu ada kondisi-kondisi yang dikhususkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, apabila buruh atau pekerja tidak menerima putusan PHK dari pengusaha, dapat mengajukan gugatan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur, bisa teman-teman ajukan memakai jasa lawyer atau pengacara untuk mengajukan gugatan PHI di PN. Dan sebelumnya ada tahapan-tahapan di level atau Dinas Ketenagakerjaan. Dan yang berikut adalah pekerja atau buruh yang dirumahkan tetap mendapatkan upah penuh maupun sebagian. Ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi dikondisikan setiap pekerja yang dirumahkan bisa tetap mendapatkan haknya. Bagi teman-teman jangan pecah, yang sangat membutuhkan dan sesuai kualifikasi, silakan meregister kartu prakerja. Tetapi sebagai saran dari saya, sebaiknya kita memberikan privilege atau keistimewaan kepada teman-teman yang sangat membutuhkan
karena mengingat kartu prakerja ini dia punya kuota 5,6 juta target pemerintah, sehingga saya berpikir bahwa kalau misalkan itu dilemparkan ke saya, sebaiknya ketika kita masih mampu untuk membiayai diri kita sendiri, maka sebaiknya untuk tidak mendaftar kartu pekerja, karena itu menanggungkan beban hidup kita kepada negara. Sebaiknya kita prioritaskan kepada teman-teman kita yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Tetap optimis dan saya yakin ini semua pasti berlalu. Salam jangan pecah.